Lagi rame soal PPN bakal naik ke 12%. Kalau aku pribadi jujur setuju banget. Dan para politisi yang lagi gaduh nggak setuju itu, menurutku cuma pura-pura ya. Loh kok bisa? Karena sebagian besar rakyat Indonesia itu nggak pernah bayar pajak yang paling utama, yaitu pajak penghasilan. Hal ini karena sebagian besar rakyat kita, penghasilannya masih di bawah batas penghasilan tidak kena pajak. Yang punya usaha pun kebanyakan juga nggak bayar pajak penghasilan, karena 99% usaha di Indonesia itu skalanya masih mikro. Tapi sebagai orang yang udah kenyang bayar pajak penghasilan, di atas 40% di Jerman dan di atas 30% di Amerika, aku tahu persis kalau tanpa pemasukan yang memadai dari pajak, maka negara nggak akan bisa membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Dan semua politisi pun benernya tahu persis soal ini ya. Termasuk juga para politisi PDIP yang ketika mereka dulu masih berkuasa, memotori pembuatan undang-undang yang mengatur soal kenaikan PPN ini, yang sekarang mau nggak mau harus dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi yang bikin aku hilang respect, ketika mereka dan mantan capresnya, sekarang justru membuat kegaduhan soal ini ya. Pilpres dan pilkada udah selesai Pak, rakyat udah capek ribut terus, dan sekarang udah waktunya kerja dul. Dan siapapun presidennya, menurutku pasti bakal tetap menaikkan PPN. Lu paksain pun, lu mau mungut dari siapa? Ini industri ini pada kolaps. Lo mungkin berpikir kalau itu kasih aja bantuan. Saya bilang, ingat loh, lo bantuan-bantuan lama-lama bisa protes. Nah itu dari mana Anda mau tarik itu uang? Akhirnya menengah kan? Nah kalau saya bilang, yang benar apa? Bukan kasih tambahan. Di seluruh dunia sama. Kalau lagi kurang berhasil, pengen survive apa? Hemat. Penghematan dong. Nah di sini saya baca berita baru diangkat jadi kepala apa, bukan menteri nih, sejajar nih, udah langsung merekrut 50 pegawai baru. Dan pegawai lama nggak berani dikeluarin juga, ASN. Itu Nah, duit, itu OPEX. duit siapa? Duit kita bos. Terus masih nggak cukup, lu main tambahin 1%. Nah, ada sadar nggak? Jadi 12% itu waktu jatuh ke customer bisa jadi 28%. Baik lagi, apa sih yang bisa kita lakukan? Minimal kita sampaikan, ini nggak bener gitu loh. Lu cara saya mau hemat, kayak saya dulu ya, bukan mau bangga-banggain gitu ya. Waktu masuk Pertamina, tahun depan rugi $1 miliar Pak. Jangan rusak nama gua nih. Kalau gua masuk, pasti pembenci gua akan tulis, lihat tuh Pertamina tuh, Ahok masuk rugi-rugi. Sampai hari ini aja tuh orang masih bilang Pertamina rugi gara-gara Ahok. Sampai sekarang tuh, aku nggak tahu bahasa atau apa, aku nggak tahu lah. Kadang-kadang orang suka apa screen capture kirim ke saya. Waktu Pertamina itu apa saya lakukan? Optimalisasi biaya. Dan itu kita untung melebihi ketika Pertamina dulu ekspor minyak yang $100 per barrel, nggak pernah setinggi itu. Saya tinggalkan Pertamina udah untung $4,77 miliar per tahun. Target saya tuh waktu kalau saya jadi dirut, saya jamin $6 miliar. Nah karena kita bisa lakukan banyak hal gitu ya. Tapi ya itu yang saya sampaikan, harusnya penghematan. Menurut saya seperti itu. Saya nggak mau kritik sih pemerintah, itu kan memang udah berkuasa. Ya, haknya mereka nanti kita tunggu kebijakan. 2029. Pram itu dipilih karena Bu Mega nggak suka sama Anies. Bukan karena dia mau rekonsiliasi sama Pak Prabowo, bukan. Tapi kenapa harus Pram? Hah? Kalau nggak suka sama Anies, kenapa nggak Ahok? Kenapa harus Pram? Karena Pak Ahok kan komplikasi politiknya kan besar. Jangan lupa dengan peristiwa isu penistaan agama di tahun 2017 yang lalu. Jadi Mas Pram itu adalah jalan tengah. Ya? Kenapa? Mas Pram ya di satu sisi merupakan kader ya, dan PDI Perjuangan selalu mengatakan kita pilih kader. Ya walaupun dia tidak punya atau belum punya elektabilitas, tapi soal elektabilitas itu kan coba disubstitusi, dikompensasi maksud saya dengan adanya Sidul. Gitu. Ya jadi menurut saya Mas Pram itu adalah pilihan yang tersedia pada hari ini. Kalau bicara hati barangkali Bu Mega sebetulnya maunya Ahok. Secara hati ya, secara psikologi dan secara elektabilitas mungkin Ahok. Tapi secara politik kan dia punya problem yang sangat-sangat besar. Sehingga akhirnya pilihannya jatuh kepada Pramono. Nabi Muhammad itu pengangguran, kata Pak Ruswono. Sehingga perlu janda kaya yang menopang hidupnya. Ini salah fatal Pak ya. Apa bedanya Bapak dengan kaum orientalis barat yang menghina Nabi dengan Nabi itu gilat kawin, istrinya 11. Sama saja bukan? Kalau mereka mengatai soal syahwat biologis, sedangkan Bapak mengatai soal fulus, harta, mati.
matre. Nabi itu matre. Sama-sama merendahkan bukan, Pak? Pak Suswono, yang disebut pemuda pengangguran itu siapa? Yang harus dinikahi oleh janda kaya? Apakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nganggur. Tahu Siti Khadijah kan? Siti Khadijah itu konglomerat. Waktu Nabi ngelamar Siti Khadijah itu masih pengangguran dan belum diangkat jadi Nabi. Ini analogi macam apa seperti ini? Riset dari mana, Pak? Tahu dari mana? Belajarnya di mana? Mohon maaf. Pak Suswono, calon wakil gubernur yang mendampingi Bapak Ridwan Kamil. Ini Pak Ridwan Kamil salah nih nyari wakil kayaknya nih. Ini nggak bisa ditoleransi nih. Masa ini cuma minta maaf udah dibiarin aja. Ini gimana? Kok jadi tajam ke bawah tumpul ke atas begini? Apa hanya karena dia seorang calon wakil gubernur? Jadi nggak diproses gitu? Ini nggak bisa, men. Ini nggak bisa, Yura. Ayo, gas. Janda kaya, tolong nikahi pemuda yang nganggur. Tom Lembong itu kasusnya bisa benar. Bisa benar kenapa? Karena apa yang diekspos, yang diumumkan ke publik oleh Kejaksaan Agung itu memang memenuhi syarat korupsi. Korupsi itu artinya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang kedua merugikan keuangan negara. Yang ketiga melanggar hukum dengan cara melanggar hukum. Melanggar hukumnya itu sudah jelas karena pada waktu itu ada aturan kita tidak boleh impor gula. Jadi memenuhi syarat untuk ditersangkakan korupsi, jangan pula dipolitisir. Bahwa ini kan Tom Lembong ini dengan Pak Anies lagi ingin membuat partai, partai politik yang didahului dengan ormas gitu ya, sekarang dibentuk. Dan salah satu deklaratornya, salah satu penggagasnya itu Tom Lembong. Kita dapat informasi dan setelah kita cek ke lapangan itu juga betul bahwa Tom Lembong lagi menggagas sebuah ormas, organisasi massa yang nanti pada akhirnya berubah menjadi partai politik. Apakah kasus ini tidak ada kaitannya untuk menghentikan Tom Lembong agar tidak melanjutkan pendirian ormas ini atau pendirian partai yang diinisiasi oleh Tom Lembong dan Anies Baswedan? Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Sorry ya, itu bisa jawab. Iya. Itu jawaban anak abah. Iya, enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya. Gitu. Terus kan etika pada bilang, etika endasmu. Kita memang banyak kecewa dengan partai, betul. Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul. Betul. Pendukung PKS, saudara nyerang Anies, pendukung Anies nyerang PKS, pusing kita lihat di Twitter. Kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS? Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik, betul? Betul. Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terdalimi. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada pilkadanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas? Yang benar aja.
Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah. Bonekanya cukong-cukong. Nah, ini hati-hati. Anies itu nggak bisa apa-apa. Maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu. Ikut Anies semua. Aduh, kasihan kali lah jadi Pak Anies ini ya. Kemarin nyalon presiden gagal. Sekarang mau nyalon gubernur, partai politik nggak ada yang mau. Tragis, aduh. Lagi sedih Pak Anies? Nah, menangislah Pak Anies, nggak apa-apa, lepaskan aja. Karena menangis itu Pak Anies adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak yang paling efektif. Nggak apa-apa, tapi jangan di kamar mandi lah, ya kan malu kalau lihat orang. Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karir Pak Anies ya. Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan. Nah ini sekarang akibatnya kan, gak ada yang mau sama dia. Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya, harga diri. Apa maksudnya? Ya kita sebagai calon ya, jangan melamar lah. Ya kan tunggulah dilamar ya kan. Contohnya Pak Anies datang-datang ke PDIP pakai baju merah, pede, percaya diri kali. Padahal lihat sekarang, yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU ternyata bukan Pak Anies. Malu kan? Jadi lebih bagus kalem-kalem, santai, nggak usah membuat riak-riak, ribut-ribut seperti Pak Kang Ridwan Kamil. Diam-diam, Pak Suswono diam. Jadi calon, gitu ya kan? Jangan deklarasi di awal banyak seperti partai yang dukung, padahal sekarang satu pun tak ada. Aduh. Sekali lagi selamat kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Selamat bertanding dan berkompetisi di Pilkada Jakarta. Untuk Pak Anies, selamat juga. Selamat mencoba lagi di 2049 atau 2059. Entah saya itu mau sedih atau ketawa lihat perjalanan politik Anies Baswedan yang sepertinya akan selesai sampai di sini. Ya, saya kasihan melihat Anies yang ditinggalkan begitu saja oleh partai pendukungnya, PKS, PKB, dan Nasdem, ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup, kenyang dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Ya. Mau jadi konten kreator? Gak tau nih lagi lihat apa opportunity. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya. Ya clear lah, karena Mas Anies memang gak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai. Ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi, apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen ya. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat, bro. Jadi tidak ada kita potong-potong, misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Nah, ketika kalau ada kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, itu saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies, kalau dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu, saya harus masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, orang salah paham. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah,
Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, secara politik timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam. Yang cerita ini Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu. Makanya ketika di dalam tahanan, Ibu Mega suka tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Dia bilang belum Bu. Nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu. Jadi memang ada pembicaraan karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama nggak bisa terima. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya. Untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar, atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh, untuk mengukur. Dari 100 tahun merdeka, masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Kalau saya berharap sih memang Mas Anies biar gak ikut lah, ribet itu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah teriak-teriak curang ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo berjilid-jilid. Dan jika kalah nanti kemudian menyalahkan KPU, menyalahkan DKPP, menyalahkan Bawaslu ya, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo. Dan ujung-ujungnya demo berjilid-jilid begitu. Kita punya rekam jejak Mas Anies di Jakarta itu kelihatan yang penting beda dengan pemerintah pusat. Ketika Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKJ 5 tahun mulai tahun 2017 sampai 2022, itu menunjukkan Mas Anies itu kelihatan balik loh. Yang penting itu beda pendapat dengan pemerintah pusat, dan ini tidak menguntungkan Indonesia, terutama adalah Jakarta. Apalagi kita punya pengalaman di tahun 2017 ketika Mas Anies menggunakan diksi rasis ya, yang mengatakan kemenangan Mas Anies di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Dan pernyataan itu ya tentu ditujukan kepada Mas Ahok yang karena ini tidak menguntungkan bangsa dan negara. Siapapun calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, meskipun latar belakangnya memang bukan dari pribumi, jikalau mereka sudah warga negara Indonesia maka kita anggap sebagai anak bangsa. Tetapi pernyataan Mas Anies yang kemudian mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKJ adalah kemenangan pribumi, ini seolah-olah Mas Anies mengatakan bahwa Mas Anies pribumi, kemudian Mas Ahok bukan pribumi. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan.
bengis dan jahat hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Pak Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Mantan Presiden Jokowi memang sudah dipecat dari PDI Perjuangan. Dia sudah secara resmi dan terbuka dipecat dari partai yang membesarkannya itu. Pak Jokowi dipecat karena sudah mengintervensi Mahkamah Konstitusi dan berlawanan dengan partainya sendiri di Pilpres tahun 2024. Pak Jokowi nggak bakal bergabung dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, ataupun PSI. Dia juga nggak bakal memimpin Partai Projo yang dulu desas-desusnya dan sesumbarnya bakal dideklarasikan. Kabar dan selentingan yang kini beredar justru mengindikasikan ada pergerakan yang justru bakal mengembalikan Pak Jokowi ke PDI Perjuangan. Ini menarik kan? Setelah gagal buat melumpuhkan PDIP, Pak Jokowi dikabarkan ya, malah bakal mengambil alih partai tersebut dari Ibu Megawati. PDI Perjuangan berencana menggelar kongres di sekitar bulan Maret atau April 2025 nanti. Pada kesempatan kongres inilah bakal dipilih ketua umum yang baru. Caranya adalah dengan melengsarkan Ibu Mega terlebih dahulu di kongres PDIP mendatang dan menempatkan bonekanya di partai banteng tersebut.
Setelah Ibu Mega lengser, barulah nanti Pak Jokowi bakal masuk kembali ke PDIP. Kabar yang beredar, kabarnya nih ya, adalah adanya upaya kuat mendorong Mbak Puan Maharani maju buat menggantikan ibunya. Makanya, operasi-operasi dan narasi-narasi dibuat mendorong Ibu Mega pensiun sudah mulai terdengar di sana-sini. Dan bahkan dari sisi Pak Jokowi, bisa jadi dia sekarang sedang berpikir-pikir soal kemungkinan bakal bisa masuk lagi ke PDIP kalau Mbak Puan yang memimpin. Sementara buat Pak Prabowo, tampaknya dia memang ingin mengajak PDIP masuk ke jajaran pemerintahannya dan mematikan oposisi. Tampaknya kalau Mbak Puan berhasil mengambil alih PDIP, ini kabar baik buat Presiden Prabowo maupun Pak Jokowi. Keduanya tampaknya merasa punya kesempatan buat berdekatan sama PDIP kalau dipimpin oleh Mbak Puan. Dulu Pak Jokowi sempat digadang-gadang buat menggantikan Ibu Mega di PDIP. Tapi putaran roda sejarah sudah menegaskan kalau dia memang bukan orang yang tepat buat memimpin partai ini. Bahkan sekarang dia sudah dipecat. Tapi tentu saja kalau kita bicara soal PDIP, kita harus juga memperhitungkan putra dari Ibu Mega, yakni Mas Prananda Prabowo atau Mas Nanan. Inilah tokoh di belakang layar yang selama ini dikenal mampu mempertahankan ideologi dari partainya dan juga nilai-nilai yang diajarkan oleh Bung Karno. Nah, di antara dua anak Ibu Mega ini, di antara Mbak Puan dan Mas Nanan, siapa yang bakal mendapat tugas buat mengurusi dan membesarkan PDI Perjuangan ke depan? Selain Ibu Mega, Mbak Puan, dan Mas Nanan, ada beberapa terah Soekarno yang juga berkiprah di PDI Perjuangan. Seperti Mbak Putih Guntur Soekarno, putri dari kakak Ibu Mega, yakni putri dari Pak Guntur Soekarno Putra. Selain itu ada Mas Guruh Soekarno Putra, adik bungsu dari Ibu Mega yang sudah lama malang melintang di PDIP. Meski kurang terdengar secara publik dan sangat jarang tampil di media, Mas Nanan adalah salah seorang kepercayaan Ibu Mega di PDIP. Selama ini tampaknya Ibu Mega sudah memberikan pembagian peran yang tegas di antara kedua anaknya ini. Mbak Puan lebih didorong buat jabatan-jabatan publik, sampai dia berhasil jadi ketua DPR RI buat 2 periode berturut-turut. Sementara itu di belakang layar, Mas Nanan mendapatkan tugas buat mengurusi partai. Pastinya harapan kita PDI Perjuangan bisa menentukan sendiri masa depannya, terbebas dari campur tangan kekuasaan Presiden Prabowo dan terbebas juga dari cawe-cawe Pak Jokowi. Harapan kita PDI Perjuangan bisa bertahan sebagai partai oposisi dan menyelamatkan demokrasi supaya tetap sehat dan tetap ada check and balance. Sejauh ini, dalam Rakernas kelima PDIP di bulan Mei 2024 lalu, salah satu poin dari 17 poin hasil Rakernas adalah memohon kesediaan Ibu Mega untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025 hingga 2030. Buat kita tentu adalah kabar baik kalau Ibu Mega masih bersedia memimpin partai yang sudah dibesarkannya tersebut. Politik dan demokrasi Indonesia masih membutuhkan sosok yang konsisten dan keras kepala tersebut buat menjaga konstitusi dan demokrasi. Pak Jokowi memang merupakan noda hitam dalam perjalanan demokrasi kita, dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Tapi kehadirannya juga menjadi pelajaran yang sangat berharga buat menempa generasi muda kita. Terakhir, yang penting buat kita catat, jangan sampai Pak Jokowi menemukan jalan buat bisa kembali dan diterima di PDIP. Memang ini harus jadi catatan kita bersama. Landscape politik Indonesia bakal sama sekali berubah kalau nanti ditinggalkan oleh sosok sekuat dan setangguh Ibu Mega yang selama ini bisa menjadi penyeimbang dan juga penjaga demokrasi. Kita harus ingat, dari tangan Ibu Mega lah lahir seorang rakyat biasa yang bisa menjadi presiden. Ya, walaupun akhir dari kisah ini sangat memprihatinkan. PDI Perjuangan harus bersih dari unsur-unsur dan aroma-aroma Jokowisme.
Gimana? Kalau menurut kalian? Setuju? Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan